sifat dan akhlak kepada yang lain. Ini perlu dana. Ini ibadah tapi hubungannya dengan orang. Mengurus anak yatim, membela fakir miskin, memberi bantuan kepada orang-orang yang dapat musibah, hatta menengok yang sakit, silaturahmi, menguruskan jenazah, bertakziah kepada ahli jenazah. Ini ibadah yang hubungannya dengan orang. Tentunya dalam ibadah ini kita perlu dana juga. Dana ini tentunya harus dicari. Ketika kita mencari rizki, kita harus berniat untuk beribadah kepada Allah. Apa wujud ibadahnya? Di antaranya yang barusan disebutkan. Kita mengadakan acara, pengajian-pengajian, majelis ilmu, majelis zikir seperti sekarang ini. Ini majelis ilmu, ini majelis zikir, bisa memintarkan banyak orang. Bisa meluruskan pemikiran orang yang sudah bengkok-bengkok, bisa lurus melalui majelis seperti ini. Akhlaknya yang tidak baik, yang tercela, bisa berubah menjadi terpuji, menjadi mulia melalui majelis-majelis seperti ini. Hatinya yang gelap gulita bisa terang melalui majelis seperti ini. Penyakit-penyakit hatinya bisa sembuh melalui majelis-majelis seperti ini. Bahkan doa-doanya bisa dikabul, dosa-dosanya bisa diampuni, derajatnya bisa ditinggikan gara-gara hadir di majelis seperti ini. Namun mengadakan majelis seperti ini juga perlu dana. Nah, ketika kita cari dana, niatkan untuk ibadah. Dan kita sudah tahu apa sih bentuk ibadah yang mana dana diperlukan untuk itu. Maka tentu mencari rezeki adalah salah satu pelantara, salah satu wasilah untuk bisa membangun pengabdian kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Namun kebanyakan manusia celaka gara-gara dia bisnis, ekonomi, cari duit. Yang menjadi sebab apa alasannya? Alasannya ketika dia tidak berniat dan tidak menggunakan hasil usahanya itu di dalam ibadah kepada Allah. Maka diperlukan di sini ada pembinaan mindset, pembinaan asas-asas dalam kehidupan, pembinaan pemikiran dan niat, pembinaan pengetahuan dan etika, pembinaan perbuatan dan ucapan, agar kehidupan kita ini semuanya bisa menjadi nilai ibadah yang menguntungkan kita di akhirat kelak. Ingat, tujuan utama kita akhirat, akhirat, akhirat. Baru tujuan yang kedua adalah dunia. Ingat, kenapa tujuan yang utama adalah akhirat? Karena akhirat kehidupan abadi. Kita harus selamat di sana abadi. Kita harus bahagia, kita harus kaya raya di sana, kita harus terhormat di sana. Lalu setelah itu gabungkan keselamatan dunia kepada keselamatan akhirat. Kebahagiaan dunia kepada kebahagiaan akhirat. Kemuliaan dunia kepada kemuliaan akhirat. Maka orang-orang
yang faham kepada bab ini pasti tidak akan ada yang membiarkan tenaganya, waktunya, pikirannya, hartanya, bendanya, jabatannya sia-sia tanpa menghasilkan keselamatan akhirat, tanpa menghasilkan kebahagiaan akhirat, tanpa membuahkan keberuntungan dan kemuliaan di akhirat. Orang yang sudah faham kepada bab ini akan menghabiskan hidupnya untuk keberuntungan akhirat, lalu keberuntungan dunia digabungkan kepada keberuntungan akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya ketika manusia mendapatkan anugerah iman dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, lalu mendapatkan anugerah ilmu Allah, petunjuk dari Allah, mendapatkan Islam, mengenal aturan-aturan dalam hidup, lalu menjalankannya sesuai aturan yang disebut dengan Islam ini, lalu diperbagus dengan akhlak yang terpuji yang disebut dengan ihsan, maka sesungguhnya jikalau manusia mengamalkan ini semua, maka pasti dia akan meraup keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Bukankah kita semua sampai detik ini mengenang kemuliaannya orang-orang yang soleh, kemuliaannya orang-orang yang berilmu, kemuliaannya orang-orang yang berakhlak mulia, kemuliaannya para wali Allah, para ulama Allah, para syuhada, kemuliaannya para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, walaupun jasadnya sudah ada di dalam perut bumi, tempat-tempat dan rumah-rumahnya sudah lenyap berganti, namun kemuliaannya tetap hadir di dalam hati. Kita masih mengingat dan memuliakan beliau-beliau. Karena apa? Mereka orang-orang soleh dicintai, dimuliakan, diagungkan, dirindukan, diambil barokahnya. Karena anugerah iman, anugerah Islam, anugerah ihsan di dirinya. Bukan karena banyaknya harta, karena tidak ada yang dimuliakan di muka bumi ini karena banyaknya harta. Setelah matinya sirna ditelan bumi segalanya. Orang banyak harta diikuti, ingat, orang punya jabatan didekati, namun tentunya yang mengikuti, yang mendekati, yang memuji ada maunya. Ketika orangnya sudah ada di dalam perut bumi, maka yang masih hidup sudah tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang yang sudah ada di dalam perut bumi ini. Dari semenjak itulah orang-orang menjauh darinya. Dari semenjak itulah orang-orang berhenti memujinya. Dari semenjak itulah orang-orang tidak peduli kepadanya. Gak ada yang mau ziarah ke kuburannya gara-gara ini orang kaya, gara-gara ini punya gelar dunia atau punya jabatan dunia. Tidak.
Karena apa yang dicintai di masa hidupnya adalah perkara yang diburu dan didambakan oleh mereka dalam hidupnya. Artinya mereka ada maunya. Berbeda dengan keimanan, keislaman dan keihsanan. Berbeda dengan amal soleh. Berbeda dengan ilmu Allah yang ada di dada-dada kita. Berbeda dengan ketakwaan. Orang dekat karena seseorang itu takwa, seseorang itu soleh, seseorang itu mulia, seseorang itu ahli ibadah, berilmu tinggi, ilmu Allah. Seseorang itu punya derajat tinggi di sisi Allah. Maka mendekatnya orang-orang kepada dia di masa hidupnya betul-betul murni. Pujiannya orang-orang kepada dia betul-betul murni. Maka ketika orang ini mati, ada di dalam kubur, maka yang hidup masih tetap merindukannya. Yang hidup masih tetap memuliakannya dan memujinya. Tetap mencintainya. Bahkan lebihnya lagi, yang hidup masih tetap memburu barokahnya. Dari yang sudah mati masih dicari barokahnya. Kenapa? Karena orang soleh itu, kesolehan itu bisa melimpahkan barokah yang tiada henti. Imma ketika dirinya beramal, wa imma ketika dia sudah ada di alam barzakh, sudah tidak beramal lagi. Tapi efek daripada taat, daripada ibadah, daripada takwa, daripada iman, Islam dan ihsan, efek yakni efek barokahnya, kebaikannya, kemuliaannya itu melimpah kemana-mana. Walaupun jasadnya sudah ada di dalam perut bumi, tapi barokahnya masih melimpah kepada yang hidup. Melimpah kepada banyak orang. Inilah barokah ketakwaan. Maka Allah berjanji dalam Quran, bahkan dalam banyak ayat Quran, bukan satu ayat, dua ayat saja. Artinya Allah mengulang-ulang, yang redaksinya sama, supaya kita betul-betul yakin bahwasanya ketakwaan inilah yang mampu menjawab segala permasalahan hidup kita di dunia dan di akhirat. Mau apa kita? Dijawab dengan takwa. Kita mau selamat, dijawab dengan takwa. Kita mau bahagia, dijawab dengan takwa. Kita mau mulia, dijawab dengan takwa. Kita mau beruntung yang sesungguhnya, dijawab dengan takwa. Ada orang yang bertanya kepada Al-Fakir, Buya, saya mau tanya, kalau memang benar takwa bisa menjawab segala permasalahan hidup saya, jadi saya ingin bisa memenuhi segala keinginan saya di dunia ini sebelum di akhirat, apakah bisa dengan takwa? Ketahuilah, dijawab sama Buya, ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya ketakwaan adalah ajaran yang suci. Ketakwaan ajaran ketaatan kepada Sang Pencipta. Ketakwaan bukan ajaran ketaatan kepada setan iblis dan hawa nafsu. Ingat, di mana justru karena kita mengikuti setan, mengikuti hawa nafsu, tertipu dengan dunia, di sanalah kecelakaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki hambanya celaka, hina, rugi,
Maka Allah menyelamatkan hambanya dengan apa? Dengan takwa. Yaitu dengan aturan yang diikuti, yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka jikalau kita dengan takwa ingin melajur hawa nafsu kita, tentu suatu hal yang bertentangan. Melajur hawa nafsu ada saatnya nanti di akhirat. Alam akhirat adalah alam di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kehidupan hambanya di sana berkat takwanya di dunia, hingga semua hambanya bisa melajur segala hawa nafsunya. Mau apa? Dipersilahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah nanti di surga. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun. Allah menyatakan dalam Quran, di surga itu apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu ada. Apapun yang dinikmati oleh hawa nafsu selalu ready. Itulah alam surga. Adapun di alam dunia ini adalah alam yang diatur oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda segala kehidupan manusia agar manusia ini selamat, bahagia dan mulia. Maka manusia diperintah oleh Allah taat khusus kepada Allah dan Rasulnya. Jangan taat kepada hawa nafsu karena hawa nafsu mencelakakan. Jangan taat kepada setan karena setan mencelakakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bikin aturan agar hambanya ini selamat, agar hambanya ini mengikuti aturan Allah. Tanpa mengikuti aturan Allah, dia tidak akan selamat. Dia akan rugi. Maka terjadi berbagai permasalahan hidup. Terjadi kegalauan, stres, terjadi kekacauan, ketidakamanan. Terjadi saling ejek mengejek, saling menindas, saling menghinakan. Terjadi saling memusuhi, bahkan saling memerangi. Genangan darah di mana-mana. Apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab karena hati mengikuti arahan setan. Karena hati mengikuti keinginan hawa nafsu, tidak mengikuti kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang mana Allah dengan aturannya justru Allah menghendaki hambanya agar hambanya ikut aturannya, hambanya selamat, hambanya mulia, hambanya beruntung, hambanya bahagia. Sudah dibahas di majelis yang telah lalu di sini bahwa ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang membawa manusia dan bangsa jin ke alam ketenangan, ke alam kebahagiaan, ke alam keamanan, ke alam kerukunan, ke alam nikmat. Itulah ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin hilang stresnya, galaunya, kembali kepada Allah. Kalau tetap mengikuti hawa nafsunya, tidak akan bisa tenang. Akan tetap galau, akan tetap stres. Saya ingin hidup aman, tentram dengan tetangga, dengan masyarakat, bangsa semuanya. Kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, maka pasti semua manusia akan aman. Ketidakamanan justru karena ada penyimpangan. Dia sudah membelakangi Tuhannya. Dia sudah lupa kepada aturan-aturan Rabbnya. Inilah yang terjadi di sana di sini. Kekacauan terjadi di mana-mana,
Sebetulnya alasannya itu simpel. Kenapa sekarang terjadi kekacauan, peperangan di sana di sini? Saling serang antar sekolah, antar kampung, antar ormas, gitu kan? Saling ejek mengejek. Ingat, antar sesama muslim. Kenapa? Kenapa? Apa yang menjadi sebab sesungguhnya? Alasannya sebetulnya cuma satu. Karena menyimpang dari aturan Allah. Karena menjauh dari Allah. Karena melupakan ajaran Allah. Karena tidak mengamalkan ajaran Allah, tidak taat aturan Allah. Bukankah aturan Allah yang mengajak manusia dan bangsa jin supaya manusia tidak boleh suudzon? Aturan siapa? Jawab yang keras. Manusia tidak boleh hasud. Aturan siapa? Manusia tidak boleh merasa dirinya lebih bagus dari yang lain, tapi harus merasa dirinya lebih hina, lebih berdosa, lebih kotor daripada yang lain. Aturan siapa? Manusia tidak boleh sombong kepada yang lain. Aturan siapa? Manusia tidak boleh punya keinginan kepada kejelekan yang lain, tidak boleh sibuk sedetik pun dengan ingin tahu kepada kejelekan yang lain, apalagi menjelek-jelekan yang lain. Ingat, ini aturan siapa? Aturan Allah semua. Bayangkan, manusia tidak boleh membuka aib yang lain, tidak boleh bohong, tidak boleh jalir janji. Ini kan bohong, jalir janji yang barusan disebutkan, ini bibit-bibit perpecahan, kan? Suudzon, menjelek-jelekan dan sebagainya, menghina, merasa dirinya lebih bagus dari yang lain. Ini bibit-bibit kehancuran. Ini bisa melenyapkan kerukunan. Nah, pahami oleh kita. Siapa yang mengajarkan kepada kita bahwa kita semuanya tidak boleh bohong, tidak boleh jalir janji? Jawab, Allah. Aturan siapa bahwa kita tidak boleh mencuri hak yang lain, merampas hak yang lain, menjajah hak yang lain, sedikit pun diancam oleh Allah? Ini aturan siapa? Aturan Allah. Bayangkan oleh kita. Aturan siapa yang melarang zina? Aturan Allah. Aturan Allah. Aturan siapa yang melarang minum arak, narkoba, yang merusak akal? Sedikit pun akal tidak boleh dirusak dengan apapun. Aturan siapa? Allah. Karena akal ini modal yang paling mahal dari Allah. Yang bisa mengatur kehidupan ini akal. Kalau akalnya sudah rusak, tidak benar nanti kehidupannya. Ini aturan Allah. Paham? Paham? Aturan siapa? Bahwa kita tidak boleh memakai barang orang lain, hak orang lain tanpa izin yang punyanya, yang disebut dengan ghasab. Aturan Allah. Jawab oleh kita. Aturan siapa? Aturan Allah. Aturan siapa? Kita tidak boleh menyakiti perasaan yang lain dan juga menyakiti dan merusak jasad yang lain, bahkan jasad kita sendiri pun tidak boleh dirusak, apalagi sampai bunuh diri. Aturan siapa? Hatta wudhu dengan air yang terlalu panas atau air terlalu dingin yang kira bisa merusak kulit kita, itu dilarang oleh siapa? Allah. Aturan siapa? Kita dididik hati ini
harus baik sangka kepada yang lain, harus sayang kepada semua ciptaan Allah. Kita harus berakhlak yang mulia, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Ingat, kita harus mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik. Kita harus membendung manusia dari berbuat kejelekan, kemunkaran dengan cara yang baik. Ini aturan siapa? Allah. Aturan siapa? Bahwa kita diperintahkan supaya kita bisa banyak sedekah, menolong sesama, silaturahmi, membangun persaudaraan, nengok yang sakit, ngurus jenazah, bertakziah kepada ahli jenazah, memintakan ampunan kepada Allah bagi semua muslimin, dan juga meminta rahmat kebaikan bagi sesama muslimin. Dan juga di samping itu mendatangi undangan saudara-saudara yang mengundang, sesama yang mengundang. Ingat, ini aturan siapa? Aturan Allah semua. Aturan siapa? Bahwa kita diperintahkan ngurus anak yatim, lalu kita harus menghormati tamu, lalu kita juga harus membela orang-orang yang melewat ke daerah kita, ya, yang melancong, kita bela mereka. Yang terlilit hutang, kita harus kasih, selesaikan hutangnya. Orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, kita bantu agar dia merasa tenang, kan? Ingat, fakir, miskin harus dibantu. Aturan siapa ini? Aturan siapa? Bahwa kita harus taat kepada orang tua, istri harus taat kepada suaminya, lalu istri harus menjalankan kewajibannya bagi suaminya, dan suami harus menjalankan kewajiban bagi istrinya. Orang tua harus menjalankan kewajiban bagi anaknya, anaknya harus menjalankan kewajiban bagi orang tuanya. Pemerintah harus menjalankan kewajiban bagi rakyatnya, rakyat harus menjalankan kewajiban bagi pemerintahnya. Majikan harus menjalankan kewajiban bagi pembantunya, pembantunya harus menjalankan kewajiban bagi majikannya. Sesama tetangga harus menjalankan kewajiban kepada sesamanya. Sesama muslim harus menjalankan kewajiban kepada sesamanya. Sesama manusia harus menjalankan kepada sesamanya, kewajiban kepada sesamanya. Sesama ciptaan Allah, hatta dengan binatang. Maka manusia diperintahkan harus baik kepada binatang. Ini aturan siapa? Aturan Allah. Jangankan membunuh manusia, membunuh semut juga diharamkan. Siapa yang mengharamkan? Jangankan mendolimi manusia, mendolimi binatang pun itu diharamkan. Siapa yang mengharamkan? Kalau gitu dipikir-pikir, menurut akal yang sehat, tidak ada satu item pun dalam aturan Allah yang merugikan, bahkan menguntungkan semuanya. Maka simpel jawabannya, Buya, tapi kan sekarang terjadi yang saling caci maki memaki itu, kadang-kadang dia muslim, dia suka sholat, dia pak haji, dia ustad, sorbannya kadang segede ban truk, pakai jubah, bawa tasbih, lalu juga hafal hadis, hafal Quran, tapi suasana ini malah tambah keruh, suasana ini malah tambah panas, suasana ini akhlak manusia tambah tercela. Nah, kerukunan tanpa hilang. Tetap jawabannya simpel. Tidak usah pakai neko-neko jawabannya. Karena di antara kita semua belum menjalankan aturan Allah dengan baik. Udah, beres. Kenapa? Karena dengan yang disebut kiai, yang disebut mubalik, walaupun kondang, ini tidak menjamin, ingat, tidak menjamin bisa menghasilkan apa yang diinginkan daripada keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Hanya dengan ceramah saja pun juga tidak cukup. Yang menjamin itu adalah ketika semua manusia memahami ajaran Allah lalu mengamalkannya dengan baik. Bukan sekedar ceramah,
bukan sekedar menulis status, tapi mengamalkannya dengan baik. Tidak mungkinlah kalau seorang muslim mengamalkan ajaran Allah, yaitu ajaran Islam, agamanya, lalu berani menjelek-jelekan si A dan si B. Apalagi menjelek-jelekannya di dunia maya, di FB dan sebagainya. Mungkin enggak ini seorang muslim kalau mengamalkan ajaran Tuhannya seperti itu perilakunya? Mungkin enggak? Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Ingin tahu saja kepada kejelekan orang, ingin tahu saja sudah dosa. Bayangkan bagaimana dengan diungkapkan, bagaimana dengan disebarkan. Cukup dosa besar ketika kita membicarakan kejelekan orang lain hanya kepada satu orang. Bagaimana dengan dipublikasikan lewat FB dan sebagainya? Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Bagaimana kalau kita disidang oleh Allah? Di hadapannya dikumpulkan semua manusia yang pernah dijelek-jelekin oleh kita. Coba bayangkan. Fahami oleh kita semuanya. Jadi jawabannya simple. Eces? Eces? Jelas? Ya kan saya kiai, maaf Pak Kiai, ya. Maaf Pak Kiai. Yang disebut dengan kiai tetap tidak cukup. Ketika ada satu etika yang menyimpang dari aturan Allah, tetap akan melahirkan kerusakan. Ketika seorang mubalik lalu ada etika, ada ucapan, ada perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah, tetap ini akan menjadi bibit kehancuran. Walaupun dari satu sisi rajin baca Quran, rajin sholat, karena aturan Allah itu sangatlah luas. Maka kita diperintahkan menjalankan aturan Allah itu secara kafah, yakni secara menyeluruh. Kenapa? Kalau tidak secara menyeluruh, dari item yang harus kita lakukan lalu kita tidak melakukannya, dari sisi itulah akan lahir warna-warni keburukan. Nah, pahami oleh kita semuanya. Maka Al-Fakir mengajak kepada semua saudara-saudara, seperti Al-Fakir mengajak kepada diri pribadi terlebih dahulu dan kepada keluarga, supaya kita berusaha berjuang memahami ajaran Allah dengan benar, lalu mengamalkannya dengan benar dan dengan kafah, yakni dengan menyeluruh. Apapun yang Allah perintahkan, dari mulai yang wajib-wajib dulukan, laksanakan dengan benar. Ada kemampuan untuk melaksanakan yang sunnah-sunnahnya, silahkan step by step lakukan. Apapun yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan dulu, kita jauhi. Kalau sekarang kita sedang menjalankan apa yang diharamkan oleh Allah, berhenti dari sekarang. Untuk menjauhi yang makruh-makruh, step by step. Jika ada kemampuan untuk menjauhi itu, jauhilah. Setahap demi setahap. Maka baru permasalahan hidup ini akan tertangani. Ingat. Kalau tidak begitu, tidak akan tertangani. Dalam hidup ini selalu cari-cari kesalahan orang, ingin tahu kesalahan orang, publikasi kekurangan orang. Sampai kapanpun tidak akan menjadi solusi. Bahkan ini bisa berefek keterbalikan dari apa yang diinginkan. Kita ingin rukun, malah yang terjadi nanti peperangan. Kita ingin merasa tenang, malah yang terjadi stres dan stres. Coba sekarang terjadi huru-hara di sana di sini, akhirnya stres semuanya. Masyarakat stres, tidak merasa tenang. Ingat, baik muslim maupun non muslim, binatang pun juga ikut stres.
Pemerintah juga ikut stres. Ingat. Berarti kalau begitu format untuk solusi itu tidak tepat. Dengan cara seperti apa yang sudah dijalankan saat ini, tidak ada solusi yang paling tepat kecuali kembali kepada Allah. Mengingat Allah, iman kepada Allah, cinta kepada Allah, agungkan Allah, taatlah kepada Allah, ketahui aturan Allah, lakukan apa yang diperintahkannya, jauhi apa yang dilarangnya. Begitu pula kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika berbicara tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbicara dengan hal yang nyata, bisa dilihat oleh mata. Saksinya banyak. Berapa ratus ribu manusia yang menyaksikan bagaimana kehidupan, perilaku dan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka non muslim berbondong-bondong masuk kepada ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka menemukan kebenaran. Akalnya merekam kebenaran, mata telinganya melihat dan mendengar kebenaran, rasanya merasakan kebenaran yang diajarkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami oleh kita semuanya, hayati oleh kita semuanya. Keagungan ajaran Allah nampak dalam kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad. Keterpujian, keistimewaan, kesucian, keadilan, kebenaran, keunggulan, keterdahuluan ajaran Allah nampak dalam kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengingat kelahiran beliau, ketika kita mengagungkan kelahiran beliau, maka setiap muslim seyogyanya mengingat apa yang diajarkan oleh beliau, mengingat bagaimana akhlak yang diajarkan oleh beliau, bagaimana keterpujian yang diajarkan oleh beliau, kebenaran, keadilan yang diajarkan oleh beliau, bagaimana kemuliaan sifat yang diajarkan oleh beliau, keunggulan, kesempurnaan yang diajarkan oleh beliau, kesucian jiwa yang diajarkan oleh beliau. Itulah mengingat kelahiran beliau. Karena kalau manusia atau muslim hanya mengingat kelahiran manusia yang dilahirkan saja yang bernama Muhammad, tentu ini pemikiran yang sangat picik, tidak akan berefek merubah situasi kondisi dirinya dari yang buruk kepada yang baik. Tidak akan. Muludan terus berlanjut, sering hadir mengadakan acara muludan, namun perubahan tidak akan ada. Kenapa? Karena yang diagungkan hanya sebatas kelahiran manusia, bukan makna-makna yang terkandung di dalam kelahirannya itu. Tapi orang yang muslim, yang faham kepada makna-makna kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ketika hadir dalam majelis maulid, langsung itu pikirannya terbang, nah, lalu melihat fenomena keagungan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, melihat fenomena kesucian ajaran Kangjeng Nabi Muhammad, keterpujian ajaran Kangjeng Nabi Muhammad, kebenaran ajaran Kangjeng Nabi Muhammad, kesempurnaan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad, kasih sayangnya Kangjeng Nabi Muhammad, segala martabat, anugerah, derajat yang tertinggi yang Allah anugerahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Apa yang dijanjikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sudah kelihatan, syafaat pembelaan Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti bisa berkumpul dengan beliau, nanti bisa minum dari danau beliau, nanti sampai bisa masuk surga bersama beliau, abadi di surga. Orang yang mengingat maulid Nabi pasti akalnya, perasaannya, pemikirannya akan terbang lalu melihat fenomena itu. Masya Allah. Karena kelahiran Nabi bukan sekedar kelahiran manusia yang bernama Muhammad putra Abdullah saja. Tapi kelahiran Nabi adalah kelahiran keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Kelahiran rahmat ke seluruh alam semesta. Kelahiran kebenaran dan keadilan. Kelahiran keterpujian akhlak, kemuliaan sifat. Kelahiran kesucian jiwa dari segala penyakit-penyakit hati dan kotoran-kotoran jiwa. Bahkan kotoran-kotoran jasmani, bahkan kotoran yang tak terlihat pun seperti hadas, hadas besar, hadas kecil, seperti riba dan sebagainya, walaupun mata tidak melihat. Tapi di sana jelas ada kotoran dibersihkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran ilmu yang sakral, kelahiran Quran dan sunnah, kelahiran amal soleh, kelahiran niat-niat yang agung, kelahiran perbuatan yang baik, kelahiran ucapan-ucapan yang mulia, kelahiran keberuntungan yang abadi, kelahiran kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Itulah arti daripada kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang sudah faham kepada apa makna-makna yang terkandung dalam kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti meyakini bahwa kelahiran Nabi Muhammad adalah kelahiran yang teragung di alam semesta ini. Kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad adalah kelahiran yang menjadi keberuntungan bagi semua alam semesta, wabil khusus bagi manusia dan bangsa jin, dan terutama sekali bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad wajib disyukuri. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad adalah anugerah yang tidak ada bandingan anugerahnya. Dari kelahiran tersebut lahirlah segala kebaikan, keberuntungan, segala anugerah bagi semua alam semesta. Maka hal yang wajar dan sepantasnya kalau kami setiap tahun minimal mengorbankan sebagian harta kami, mengorbankan sebagian waktu kami, sebagian tenaga kami, demi apa? Demi tasyakur bin ni'mah atas anugerah teragung, yakni dilahirkan Kangjeng Nabi Muhammad. Demi ikut mengagungkan, menggaungkan keagungan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ulama berbicara tentang siapa orang yang mengagungkan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bikin makanan, minuman, ya, dia bikin acara membaca riwayat dilahirkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para wali-wali Allah telah mengomentari orang-orang ini akan mendapatkan matinya husnul khotimah. Dia akan membawa iman dan Islam. Dia akan mendapatkan ampunan Allah. Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dia akan selamat di alam kuburnya dari siksa kubur. Dia akan dibangkitkan dari alam kubur bersama para nabi nanti. Dikumpulkan bersama para rasul nanti, bersama para wali dan para ulama nanti, mendapat syafaat Nabi nanti, dikumpulkan di bawah bendera Nabi nanti, dan juga mendapat minum dari danau Nabi nanti, dan dimasukkan ke surga bersama rombongan yang paling depan, bersama para nabi-nabinya Allah ke surga Firdaus A'la. Ini yang mengomentari bukan saya, tapi yang mengomentari yang barusan adalah para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah. Alhamdulillah. Andai kata tidak ada jaminan seperti itu, kebaikan daripada kumpulan seperti ini sudah jelas, kita merasakannya. Manfaatnya sudah jelas. Barusan sudah dijabar luaskan, cukup bagi orang yang berakal sehat,
untuk menjadikan acara seperti ini sebagai solusi kan bagi berbagai permasalahan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Walaupun sekilas tapi menjadi sebab keberkahan yang melimpah kepada kita. Segala dosa kita diampuni, segala aib kita ditutupi, derajat kita ditinggikan, segala doa kita dikabulkan selagi doa kita baik di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan jazakumullah ahsanal jaza kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat. Dan sebelum mengakhiri dengan salam penutup, maka Al-Fakir mengundang kepada semua umat Islam, terutama warga Sumber ini, untuk bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pondok pesantren kami Asy-Syifa wal Mahmudiyah di Simpang Pamulihan Sumedang pada tanggal 2 Desember pagi hari, dari mulai jam 8 sampai duhur, tanggal 2 Desember hari Ahad. Supaya kompak ya, sebaiknya ada di antara kita yang sengaja menjadi fasilitator, itu kan, pakai bis ya, dari sini apa 50 bis 100 bis gitu ya, untuk bisa hadir di sana. Namun disarankan jam 7 pagi sudah di sana. Kenapa? Karena kebiasaan dalam acara Maulid peringatan Isra Mi'raj di sana itu jam 3 itu udah mulai penuh majelis itu. Jam 3 itu udah mulai penuh. Jam 3 malam datang dari mana-mana. Nah, maka supaya lebih pagi dah berangkat dari sini sebelum subuh gitu, biar subuh di jalan ya. Diundang nih, resmi nih undangan ya. Tuh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini minta tolong yang bawa air, tadi naruh air di depan.